Halo, saya Agustina Julia. Awal perjalanan saya mengenal Sekber PMVBI adalah saya menjadi volunteer di acara Katinangkala KBI di Sumatera Utara. Nah, pada saat itu saya diajak untuk join kegiatan yang namanya Welcome Kalyanamita, teman-teman. Di situlah mulai untuk bergabung kepada Sekber PMVBI karena saya merasa di sini saya mendapatkan peluang dan kesempatan untuk bisa belajar dan kenal dengan banyak teman-teman dari berbagai daerah. Saat itu Ko Arifin ya, senior saya, itu memberikan pemaparan materi. Lalu saya merasa, seketika itu saya melihat beliau berbicara, saya merasa terinspirasi dan seketika itu muncul tekad saya untuk satu hari nanti saya pengen seperti Koko ini supaya bisa menginspirasi orang lain juga. Jadi motivasi awal saya dalam bergabung di Sekber PMVBI ini memang sebenarnya ada satu perasaan jenuh yang tentang kehidupan saya, maksudnya kok begitu-gitu aja ya. Setiap hari bangun, mengulang kehidupan yang sama, terus sampai malam tidur lagi, besok mengulang hal yang sama, tapi nggak punya tujuan yang jelas, mau hidup ini tujuannya mau kemana gitu. Jadi mungkin kalau boleh dibilang saya waktu itu lagi menemukan masa krisis pencarian jati diri saya. Jadi waktu itu diajak gabung Sekber ya, mungkin saya oke-oke aja lah ya. Saya melihat ada peluang untuk bisa belajar, untuk berkembang, ya kenapa nggak dicoba. Mungkin aja di sini saya bisa menemukan apa jati diri saya dan tujuan hidup saya. Kalau ditanya apa yang saya harapkan itu tercapai atau enggak, ya saya rasa mungkin boleh dibilang tercapai lah ya. Di cerita berproses selama di Sekber PMVBI ini, saya rasa sebenarnya dari kita berinteraksi, daripada waktu kita bekerja sama dengan teman-teman kita, dengan tim, itu semuanya adalah satu proses pembelajaran tentang kehidupan kalau menurut saya. Pengalaman-pengalaman yang saya dapat dari sekolah Sekber PMVBI ini yang sebenarnya membawa saya mungkin upgrade diri untuk jadi lebih baik, pribadi yang lebih baik. Punya satu kesempatan untuk melihat sebenarnya ternyata tantangan terbesar dalam kehidupan kita itu adalah gimana menghadapi diri saya sendiri, egonya, terus kemalasan, mungkin juga kadang-kadang merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat, kadang-kadang juga rasa minder dan lain sebagainya lah. Pokoknya Sekber PMVBI ini memberikan saya peluang untuk saya bisa melihat kekurangan-kekurangan di dalam diri saya tersebut. Jadi kekurangan-kekurangan itu memang sampai sekarang saya juga masih berproses, belum bisa merubah 100%, tapi setidaknya saya merasa kehidupan saya pelan-pelan mulai mengarah kepada hidup yang lebih baik. Kan boleh dibilang belum cukup lama, terus rupanya tiba-tiba kepilih jadi sekprof pula ya kan gitu. Jadi saya di situ punya tantangan harus belajar lebih giat lagi dibanding teman-teman yang lain, supaya saya bisa mengimbangi teman-teman yang harus saya naungi gitu. Kemudian saya juga bersyukur sebenarnya ya, karena senior-senior dan teman-teman itu memberikan saya kesempatan dan kepercayaan untuk mendukung saya menjalani proses ini gitu. Setiap orang kan pasti menjalani proses mungkin aja bisa melakukan kesalahan ya, tapi teman-teman di Sekber PMVBI itu luar biasanya adalah mereka bersedia untuk terus merangkul dan memeluk saya yang kembali. Walaupun saya mungkin pernah melakukan kesalahan atau mungkin nggak sempurna dalam proses perjalanan saya, tapi mereka selalu ada dan merangkul saya kembali. Ya, setiap orang itu punya masa masing-masing, punya perjalanan dan cerita mereka masing-masing. Kita nggak usah membanding-bandingkan cerita kita sama cerita yang lain. Ya, kita cukup jalani apa yang membuat kita bahagia, apa yang membuat kita benar-benar merasa hidup, dan ya sesuatu yang bisa memberi manfaat dan bernilai buat orang lain. Hidup itu juga ya jangan pakai ekspektasi kita deh untuk menjalani hidup. Lakukan aja yang terbaik yang kamu bisa, tapi hasilnya apapun itu kamu terima dia apa adanya. Jadi hidupmu juga damai. Ya, kalau hidupmu damai ya mudah-mudahan segala sesuatunya lebih lancar lah. Pelajaran terbesar yang bisa saya dapat selama bergabung di Sekber PMVBI adalah berbesar hati dan jangan sombong. Semua pemuda budayana yang nonton video ini adalah berani untuk
menaklukkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Stop playing victim, jangan nyalahin kondisi-kondisi di luar daripada apa yang kamu gak bisa kuasai. Temukan apa yang sungguh-sungguh membuat kamu merasa hidup dan merasa bahagia, jalani itu. Jika ingin Sekber PMVBI ini makin maju, kita semua perlu bersatu dan meninggalkan ego kita. Pengalaman saya pertama kali bergabung di Sekber PMVBI Sumatera Utara yaitu di DPD IPGABI Sumatera Utara. Saat itu saya terpilih sebagai Wakil Ketua DPD IPGABI Sumatera Utara. Setahun kemudian saya menjabat sebagai Ketua DPD IPGABI Sumatera Utara. Dilanjutkan sebagai Ketua Litbang dari DPD IPGABI Sumatera Utara, dan pada tahun 2009 saya dipercayakan dan terpilih kembali menjadi Ketua Sekber PMVBI Sumatera Utara hingga tahun 2012. Setelah itu saya berlanjut sebagai Dewan Penasehat di Sekber PMVBI Sumatera Utara selama 3 periode. Kalau di pusat, saya pada tahun 2011 dipercayakan sebagai Wakil Sekretaris Jenderal pertama Sekber PMVBI yang memimpin wilayah 10 provinsi di Pulau Sumatera. Setelah itu saya bergabung lagi, terpilih lagi sebagai Badan Pengawas Sekjen Sekber PMVBI. Awal saya mengenal Sekber PMVBI yaitu dari PMV saya, yaitu PMV Dharma Wijaya. Saat itu saya terpilih menjadi salah satu panitia dalam kegiatan Sekber PMVBI, yaitu acara dari DPD IMABI Sumatera Utara, Ikatan Mahasiswa Buddhis Indonesia saat itu. Saya bertemu dengan Sekprop Sekber PMVBI saat itu, namanya adalah Ko Wan Hui. Ko Wan Hui bercerita sama saya bahwa pertama kali dulunya dia juga bertugas di PMV itu sebagai Ketua Bagian Pelayanan Penjagaan Keamanan Sandal. Di sini kita bisa melatih rendah hati kita. Dari sanalah saya terinspirasi untuk bisa menjadi seperti Ko Wan Hui, yaitu Sekprop Sekber PMVBI Sumatera Utara. Motivasi awal saya waktu bergabung dengan Sekber PMVBI yaitu di DPD IPGABI Sumatera Utara, yaitu membuat satu kurikulum yang bisa mengayomi seluruh anak-anak yang ada di Sumatera Utara, terutama anak-anak sekolah minggu Buddhis GABI. Setelah itu, waktu saya terpilih sebagai Sekprop Sekber PMVBI, saya memiliki satu motivasi agar seluruh PMV bisa mengenal satu sama lain, tidak terpecah belah, dan mereka mengenal Buddha Dharma melalui PMV mereka masing-masing, sehingga kami meningkatkan pelayanan yang berada di PMV-PMV di setiap daerah maupun di kota. Tantangan saya pada saat itu adalah di mana PMV-PMV itu belum semuanya mengenal Sekber PMVBI, baik itu PMV-nya sendiri ataupun yayasannya. Jadi tantangan terbesar yaitu kita mensosialisasikan Sekber PMVBI itu sebagai badan konfederasi yang menggabungkan semua PMV, dan tugas kami ini sebagai Sekber PMVBI itu adalah membina mereka. Itu yang poin pertama yang sangat menjadi tantangan bagi kami untuk mengenalkan Sekber PMVBI ke PMV. Tantangan kedua itu adalah menggabungkan seluruh misi dan visi pengurus Sekber PMVBI sendiri agar bisa menyatu dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk PMV. Sebagai Ketua Sekber PMVBI Sumatera Utara pada saat itu, saya belajar banyak di mana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, terus kita bisa care terhadap semua orang, terus kita juga bisa memunculkan rasa empati dan simpati kita kepada semua orang. Itu salah satu yang saya belajar dari Sekber PMVBI. Selain itu juga, di mana saya juga belajar untuk bisa memimpin dengan teman-teman, Terjadi perbedaan pendapat kita bisa menyatukan, dan itulah salah satu yang sangat luar biasa yang saya pelajari dari Sekber PMVBI. Mengembang Buddha Dharma, mengabdi cita persada. Pesan saya kepada semua pemuda Budayana, baik yang ada di Sekber PMVBI maupun di PMV, masa remaja itu hanya sekali, tidak bisa kembali lagi. Jadi gunakanlah masa-masa remaja kalian untuk kegiatan bermanfaat, yaitu salah satunya berorganisasi di Buddhis ini dalam menyebarkan Buddha Dharma. Selamat pagi, Budaya. Sesungguhnya kita juga tidak langsung berada di Sekber PMVBI. Namun tentunya perjalanan kita dimulai dari PMV, yaitu Persaudaraan Muda Mudi Wihara, tepatnya di Wihara Dharma Wijaya. Itu saya memulai perjalanan itu sejak tahun 1988, menjadi pengurus hingga menjadi Ketua Muda Mudi. Nah, di zaman itu
kita juga belum terlalu mengenal Sekber PMPBI. Mengenal lagi lebih jelas tentang Sekber PMPBI setelah mengikuti rapat paripurna anggota dan Bina Widya di tahun 1993, tepatnya di Lembang, Jawa Barat. Karena saya juga banyak terlibat dimulai tahun 94, meskipun saya tidak dalam posisi Sekprov pada saat itu, ya saya cukup banyak berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik itu dari Sekretariat Jenderal maupun dari PMV-PMV yang ada di Sumatera Utara. Nah, akhirnya di tahun 1995 kebetulan saya juga terpilih jadi ketua PMV Dharma Wijaya, ya. Sekaligus itu secara ex officio menjadi Sekprov Sekber PMPBI Sumut, ya, di dalam periode yang sama di Sekber PMPBI. Di sanalah ya kita memulai perjalanan dan kita makin memahami bahwa Sekber PMPBI apa fungsinya dan perannya, ya kita mulai dari sana. Dan pada saat itu ya kita juga apapun yang kita kerjakan tentunya harus kita nikmati, ya. Dan harus enjoy dengan apa yang dilakukan, ya tentunya juga dengan tanggung jawab. Ya tanggung jawab yang sudah diberikan itu dan mengemban tugas sebagai Sekber PMPBI pada saat itu mungkin tidak seberat saat ini, ya. Yaitu bagaimana agar kita dapat membuat suasana kebersamaan di antara PMV-PMV yang ada. Karena di masa sebelumnya itu memang banyak juga terjadi persaingan PMV. Walaupun memang tidak semua, ya, mungkin termasuk ada PMV yang besar juga itu aja cukup bersaing, ya. Tapi begitupun ya kita mencoba walaupun ada persaingan ini tidak menyebabkan adanya keretakan, kalau bisa itu menjadi satu kebersamaan dan itu adalah merupakan satu kekuatan kita jika kita dapat melakukan itu bersama. Nah, pada saat kami sudah menjadi Sekprov, ya kami coba merangkul PMV-PMV tersebut gitu, ya. Ya akhirnya ini juga menjadi satu bentuk kebersamaan. Ya kenapa kita motivasinya harus tetap kita berada di Sekber PMPBI? Kami kira ini juga adalah wadah yang sangat baik, sangat bagus. Karena selain wawasan kita ya, yang non-sektarian, ya, yaitu Budayana yang non-sektarian, ini juga menjadi tempat kita untuk tumbuh dan belajar, ya. Nah, kadang secara kita tidak sadari banyak yang kita bisa belajar dari sini. Ya mungkin kita lebih mudah, ya, di dalam perjalanan hidup kita lebih mudah melihat sesuatu masalah, menganalisa dan bagaimana cara menyelesaikannya. Karena di dalam pelaksanaan dalam organisasi tidak mungkin tidak ada masalah dan masalah itu selalu ada. Ya. Dan bagaimana cara kita menyelesaikannya itu yang paling penting sebetulnya. Nah, itulah yang bisa kami dapatkan dari Sekber PMPBI. Saat ini juga berbeda dengan dulu. Saya hanya berbicara kalau tantangan itu banyak sekali, hambatan kendala itu banyak sekali sesungguhnya, ya. Apalagi masa-masa itu adalah masa-masa dimulainya pengembangan atau reformasi di Sekber PMPBI, juga banyak kaitannya dengan organ-organ yang ada di KBI. Walaupun pada masa itu belum disebut KBI. Secara personal, ya kita memang pasti mendapatkan sesuatu, ya khususnya dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, tapi kalau arah daripada organisasi ini tentunya ini makin memberikan ke kita ini semangat yang lebih besar dalam pengembangan agama Buddha. Saya kira kita tetap perlu melakukan apapun itu secara tulus, ya. Kita dengan ketulusan dan semangat tentunya, apalagi kalau kita berkiprah dalam organisasi yang bersifat sosial seperti di organisasi Buddhis ini. Saya hanya mengingatkan dulu bahwa terkadang membangun ini tidaklah mudah, itu termasuk sulit. Katakan para pendahulu kita yang sudah membangun, ya, bagaimana Sekber PMPBI di masa itu. Ya, namun di balik membangun itu susah, mempertahankan itu jauh lebih susah. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita ke depan. Pesan saya juga, jangan melupakan sejarah. Karena sebelum kita lakukan, pendahulu kita sudah melakukan.
Tinggal bagaimana kita berinovasi, berkreativitas untuk mengembangkannya menjadi lebih baik. Ya, sekarang kita bisa mengembangkan seperti ini, tentunya juga peran serta pendahulu kita itu juga ada. Nah, jadi dalam arti sejarah dari awal atau riwayat kita yang sudah dilakukan pendahulu itu tentunya harus kita hargai. Bagai cerianya mentari pagi yang sedang merekah. Selamat ulang tahun ke-43 Sekber PMVBI. Selamat ulang tahun Sekber PMVBI yang ke-43. Selamat ulang tahun ke-43 Sekber PMVBI Sumut. Persembahkan jiwa raga. Hidup Sekber PMVBI, hidup pemuda budaya Ciayo.